Istri kecil Gus dingin. Bab 003. Cepat, saya ada jadwal kuliah online setengah jam lagi. Bersiap-siap aja buat kulon, jawab Nova, dengan santainya. Saya harus tetap menjalankan amanah papa dan mama kamu buat bantu kamu memahami materi pelajaran kamu ini. Ayo, berikan bayi itu ke Ning Harfa lagi dan belajar sama saya. Nova mengangkat sebelah alisnya. Ning, Nining. Harfa terkekeh melihat Nova yang tidak mengerti panggilan, Ning. Ning itu panggilan, Nova. Kayak sebuah gelar. Sama kayak Kak Raska, dia sebenarnya dipanggil Gus Raska. Kedua mata Nova melebar. Dia terlihat menahan tawa. Gus. Agus. Atau Gugus. Gugus berapa? 1, 2, atau 3. Raska menggeleng. Terserah kamu, Syah. Ayo, berikan bayi Ning Harfa dan belajar sama saya. Kenapa sih sekarang suka marah? Dulu aja waktu masih kecil gak kayak gitu deh perasaan, cicit Nova. Hehe. Udah. Ya, sayang. Gak baik berdebat. Sini, bayinya biar Kak Harfa yang gendong. Kamu belajar dulu sama Kak Raska. Harfa mengambil bayinya dari gendongan Nova. Padahal, aku seneng banget gendong baby lucunya Kak Harfa. Gak apa-apa. Besok, kan, kalian juga pasti punya baby yang lebih lucu, jawab Harfa, tanpa sadar. Hah? Tatapan kaget terlihat dari kedua mata Nova. Sedang, Raska pun menatap sang kakak yang berkata seperti itu secara tiba-tiba. Kalian, aku sama Kak Raska, kayak mabar game aja punya bayi barengan. Nova memberi jelas. Harfa tersadar. Oh, bukan, Syah. Maksud Kak Harfa gak gitu. Susah mencari alasan, Harfa lebih memilih diam dan sengaja menenangkan bayinya yang padahal bayi lucu itu tidak menangis. Nova heran melihat gelagat Harfa. Ya, benar. Raska dan Nova belum mengetahui perjodohan sejak kecil yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. Walaupun di usia Raska sekarang ini, Raska sudah berhak mengetahuinya, namun Kiai Umar dan Umi Khadijah masih menunggu momen yang tepat untuk menceritakannya. Sedangkan, Harfa sendiri sudah mengetahui perjodohan yang dilakukan orang tuanya untuk sang adik dan Nova, itu salah satu penyebab dia begitu lembut dalam menyikapi Nova. Pakai jilbab yang benar, tegur Raska, menundukkan pandangan begitu tak sengaja melihat leher gadis itu terpampang nyata di hadapannya. Gerah, Kak. Biasakan diri kamu. Biasa pakai jilbab. Oh, no, aku gak suka pakai jilbab. Sekolah aja aku gak pakai jilbab, tolak Nova. Jilbab dipakai bukan atas dasar rasa suka atau tidak. Tapi, jilbab itu adalah kewajiban untuk setiap muslimah yang sudah balik, termasuk kamu, terang Raska. Balik itu apa? Aku sering dengar, tapi gak paham maksudnya. Kamu sudah. Raska menjeda ucapannya, berpikir bahwa dia tidak enak menyinggung perihal masa subur ke Nova. Sudah apa? Tanya Nova, dengan jiwa keponya yang meronta-ronta. Mengalami masa pubertas, jawab Raska. Oh, aku ingat pelajaran IPA. Karena mengalami masa pubertas, aku sudah mengalami perubahan pada. Gak usah disebut. Lanjut belajar matematika, potong Raska. Kan kamu nanya, Kak. Biar aku kasih tahu kamu apa aja yang udah aku alami. Nanti, kamu bisa nilai sendiri apa aku sudah melewati masa pubertas atau belum. Gak perlu bahas diri kamu. Cukup kamu tahu apa itu masa pubertas saja. Nova menatap heran. Aneh. Dia yang nanya, dia yang gak bolehin aku jawab, cicitnya. Setelah 20 menit. Sebelum kamu menjawab 7 butir soal itu, kamu gak boleh pulang, ancam Raska. Nova semakin jengkel. Kamu mau deket aku terus? Iya, Kak.
makanya modus ngasih soa, susah-susah kayak gini biar aku gak pulang-pulang. Seger itu Nova. Tapi, ya sudahlah, anak itu memang aslinya ceplas-ceplos, apa adanya. Dia selalu bicara sesuai dengan keadaan dan apa yang dia rasakan alias tanpa dibuat-buat. Biar kamu cepat paham. Saya mau kuliah online dulu. Raska beranjak pergi dari ruang keluarga meninggalkan Nova dan Harfa di sana. Kedua tangan Nova mengepal kesal menatap punggung Raska yang berjalan keluar. Dia merasa greget kepada lelaki itu. Dasar, gugus 100 level galaknya. Dumel Nova, sambil menarik buku dan pulpen di depannya. Harfa merasa lucu melihat Nova yang kesal, tapi tetap berusaha mengerjakan 7 butir soal matematika yang Raska berikan. Ya Allah. Aku mungkin bukan orang alim yang doanya langsung kejadian. Tapi, aku tetap berdoa semoga ini hari terakhir aku ketemu sama Kak Raska dan cowok-cowok sejenis Kak Raska. Amin. Mendengar doa Nova, Harfa tersenyum lembut. Dia mengusap kepala gadis itu. Nova, Allah yang maha mendengar pasti mendengar setiap doa, bukan hanya dia orang alim. Namun, tidak mesti yang cepat terkabul itu adalah doa orang alim. Allah akan mengabulkan doa-doa baik dengan cara terbaik dan waktu yang baik pula. Hehe, Kak Harfa baik banget, ya. Beda sama Kak Raska, dia suka marah. Padahal, dulu waktu kecil gak sering marah, jawab Nova, dengan polosnya. Setiap orang pasti mempunyai perbedaan karakter walaupun mereka bersaudara. Tapi, Kak Raska bukan orang jahat. Dia marah kalau orang itu melakukan kesalahan. Dalam artian, dia marah demi kebaikan. Tetap aja ngeselin, Kak. Karena mungkin nanti jodohnya adalah kamu, Syah, makanya Kak Raska lahir menjadi laki-laki tegas untuk menuntun jalan kamu kelak, batin Harfa, sembari mengusap kepala Nova. Plus, sejak tadi, Arga dan Tias berkali-kali menyinggung permintamaafannya terhadap sikap Nova kepada Raska. Walaupun sang kiai dan istrinya memaklumi itu, Arga dan Tias tetap saja merasa tidak enak. Pak Kiai, sekali lagi, saya minta maaf atas sikap Nova tadi. Walaupun Pak Kiai sudah memaklumi, saya tetap merasa gak enak, kata Arga. Sudah, jangan dibahas lagi. Kami yakin Nova sebenarnya anak baik. Butuh proses untuk kita bimbing bersama. Pelan-pelan, jawab Kiai Umar, tersenyum. Walaupun didikan Kiai Umar terkenal tegas untuk anak-anaknya, dia tetap mengajarkan istri dan anaknya agar mengedepankan prasangka baik terhadap siapapun. Benar, Pak Arga, apalagi Nova punya orang tua yang hati dan kepribadiannya sangat baik, kami yakin dia anak baik. Untuk membimbing dia, kita pelan-pelan saja, sahut Umi Hadijah. Usia Nova belum 16 tahun, kan? Tanya Kiai Umar. Iya, Pak Kiai, 1 bulan lagi 16 tahun. Dulu, masuk SD-nya kecepatan, jawab Arga. Nah, itu. Memang, usia Nova sekarang adalah masa labilnya seorang remaja. Jangan heran kalau Nova melakukan hal-hal baru yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya karena remaja labil terkadang mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap kebiasaan baru yang belum pernah dia coba sebelumnya, terang Kiai Umar. Di sanalah peran orang tua untuk membantu seorang anak memfiltrasi mana hal yang positif dan mana hal yang negatif untuk dia coba, sambungnya. Jujur, Arga dan Tias merasa tertampar mendengar kalimat terakhir yang Kiai Umar jelaskan. Mereka sadar bahwa begitu Nova memasuki masa SMA, mereka sudah tidak bisa memantau Nova dengan penjagaan ketat. Pak Kiai, Umi. Nova tiba-tiba datang dan duduk di samping Umi Hadijah. Iya, Nak. Umi Hadijah mengusap pundak Nova dengan penuh kelembutan. Umi, aku boleh minta tolong? Umi Hadijah mengerutkan keningnya. Boleh. Minta tolong apa?
Kata Pak Guru, seorang anak harus nurut kata ibunya. Lia, terus. Nah, karena Kak Raska itu, kan, orangnya alim. Dia pasti nurut sama orang tua, hehe. Jadi, aku mau minta tolong Umi bilangin ke Kak Raska biar dia ngizinin aku pulang, hehe. Nova terkekeh. Umi Khadijah semakin heran. Kamu gak diizinin pulang sama Kak Raska? Nova menganggukkan kepala. Katanya, ia menjeda ucapannya begitu tatapannya bertemu dengan tatapan elang Raska yang kini sudah berada di ruang tamu juga. Kamu tidak boleh pulang sebelum. Raska, kalian belum menikah, nak, mana bisa kamu meminta Nova tidak pulang? Potong Umi Khadijah. Nova langsung menatap Umi Khadijah, spontan. Belum menikah. Oh, tidak, Umi. Mungkin, maksud Umi bukan, belum, tapi, tidak akan menikah. Mohon maaf, tidak ada kata menikah di antara aku dan Kak Raska. Itu adalah ketidakmungkinan yang pasti. Arga dan Tias heran. Apa pula istilah, ketidakmungkinan yang pasti? Pikir mereka. Umi Khadijah tersenyum. Dia sadar bahwa Raska dan Nova memang belum tahu kalau mereka sebenarnya sudah dijodohkan sejak kecil. Hanya sebuah syarat, Umi, supaya Nova bisa fokus memahami materi pelajarannya. Raska menjelaskan. Ayo kerjakan dengan benar. Benar kamu cuma 1, salahnya 6. Kerjakan ulang, perintahnya lagi, kepada Nova. Ma, soal sesulit itu, 1 abad pun gak bakalan cukup buat ngerjainnya. Kamu belum coba. Sudah, Kak. Aku sudah menggunakan semua kemampuanku. Tapi, emang basicnya aku gak suka mapel. MTK. Kamu gak akan suka terhadap sesuatu kalau kamu tidak melakukan pendekatan. Dan cara mendekati adalah dengan memahami. Cie, Kak Raska lagi ngomongin masalah hati, iya. Bentar lagi kawin, nih, kayaknya, ledek Nova. Cengengesan tanpa dosa. Menyebalkan. Menghadapi Nova lama-lama membuat tekanan darah melonjak tinggi. Duh, Raska, maafin anak tante, ya. Dia ini emang agak lain, cicit Tias. Ya, tante. Tias menghela napas. Nova, kerjakan 7 butir soal itu atau kamu bakalan tetap di sini sampai kamu bisa mengerjakannya. Nova menarik napas dalam-dalam. Baiklah, baiklah. Dengan rasa kesal yang ada, Nova mengambil buku dan pulpen lagi. Dia mengerjakan soal yang diberikan oleh Raska tadi dengan mulut yang tidak berhenti ngedumel. Bisa-bisanya aku diginiin. Biasanya, aku yang giniin orang, dumel Nova, pelan. Nyesel banget aku gak nabrak mobil dia biar malamnya dia sibuk benerin mobil. Dumelan-dumelan Nova didengar oleh Raska. Tapi, lelaki itu tidak berkomentar sama sekali karena Nova ngedumel sambil mengerjakan soal. Raska, Umi harap, kamu tidak memandang Nova buruk. Ya, nak, setelah apa yang kamu lihat tadi. Dia sebenarnya anak baik, tapi salah pergaulan saja sepertinya. Umi Hajah mengusap lengan putranya. Ya, Umi. Bagaimanapun dia, bukan tanggung jawabku juga, jawab Raska. Kiai Umar menepuk lembut pundak kokoh Raska. Dia akan menjadi tanggung jawab kamu, nak. Dahi Raska terlihat berkerut mendengar apa yang sang ayah katakan kepadanya. Apa mungkin ini waktu yang tepat untuk Raska tahu semuanya? Tanggung jawabku. Bukankah kata Abah dan Umi Nova bahkan bukan mahram denganku karena kami tidak ada hubungan saudara atau hubungan keluarga juga? Ya, tapi, seorang istri akan menjadi tanggung jawab suami. Aku tidak paham, Bah. Dia akan menjadi istrimu, Raska. Mendengar itu, mungkinkah Raska menolak setelah melihat sikap Nova tadi? Raska mengangkat kepala, menatap ayahnya. Kapan, Abah? Spontan saja,
Harfa mengulum senyum mendengar Raska yang langsung bertanya kapan Nova akan menjadi istrinya. Entah kenapa, pertanyaan Raska begitu lucu menurut Harfa. Kamu tidak sabar? Tanya Harfa, kepada sang adik. Aku hanya ingin tahu, Kak, karena Nova masih terlalu muda kalau dihadapkan dengan pernikahan, jawab Raska. Itu dia, nak. Kalian akan menikah setelah Nova berusia 18 tahun nanti. Nova sudah tahu? Tanya Raska lagi. Belum. Dia tidak bisa kita beritahu sekarang, belum waktunya. Pantesan anak itu bandel dan sangat berani. Raska menggeleng. Sabar, ya, nak. Anak remaja seusia dia memang masih labil walaupun semua itu tergantung bagaimana kita mendidiknya. Tapi, Umi tetap berharap kamu bersedia menunggu Nova dan tidak melibatkan perempuan lain dalam hatimu sampai kalian menikah nanti, terang Umi Khadijah. Umi, kalau yang itu Umi tidak perlu khawatir. Adikku ini bisa dikatakan tidak tersentuh oleh perempuan lain. Entah, di mataku dia sangat cuek ke perempuan lain. Padahal, santriwati kita banyak yang mengidolakan ustadznya ini, sahut Harfa, dengan nada sedikit bercanda. Itu lebih baik. Zaman sekarang kita sulit melihat hati seseorang melalui sikap. Semoga Nova adalah perempuan baik untukmu walaupun mungkin. Umi Harfa tidak melanjutkan ucapannya. Raska beralih menatap hangat sang ibu. Mungkin apa, Umi? Kamu tahu sendiri bagaimana Nova sekarang. Tapi, Umi sangat yakin dia perempuan baik, hanya salah pergaulan saja. Apalagi, orang tuanya adalah orang-orang baik. Umi seyakin ini karena abah kamu tidak. Mungkin salah menilai sahabnya, jelas Umi Harfa. Nova itu anak baik. Kita bisa melihat kepolosan dia sejak masih kecil. Sesuatu yang baik tidak selalu dikemas dengan indah. Bisa saja sebuah mutiara itu ditemukan di dalam lumpur sekalipun, sahut Kiai Umar. Aku tidak mempermasalahkan hal itu, Abah, Umi. Tidak perlu khawatir, jawab Raska. Kiai Umar dan Umi Khadijah saling menatap, ada kelegaan yang tercurah dari tatapan mereka. Mereka lega karena tanggapan Raska baik. Araska Ziovan Nedim. Dia memang lelaki yang tidak tersentuh seperti yang kakaknya katakan tadi. Harfa sangat mengetahui bagaimana sikap cueknya Raska kepada perempuan yang bukan mahramnya. Terlebih lagi, santriwan dan santriwati pondok pesantren Hidayatul Mukminin mengenal Raska sebagai ustadz yang tegas dan galak kepada para santri yang bersalah. Namun, tegas dan galaknya lelaki ini justru semakin memancarkan pesonanya walaupun Raska tidak pernah peduli banyaknya kaum hawa yang terpesona akan ketampanan, kecerdasan, dan ketegasannya di kampus maupun di pondok pesantren ayahnya. Alhamdulillah. Didikan Abah berhasil, menjadikan kami anak-anak Abah dan Umi yang mengedepankan prasangka baik dalam hal yang sangat buruk sekalipun, kata Harfa. Kiai Umar hanya memberikan sebuah senyuman kepada putri sulungnya. Raska, apa ada sesuatu yang membuatmu keberatan? Abah siap mendengarnya kalau ada sesuatu yang ingin kamu utarakan. Raska menggelengkan kepala. Aku hanyalah manusia biasa yang penuh dosa jika harus keberatan dengan takdir Allah, jika memang Nova adalah takdirku, tidak ada alasan untuk keberatan bagaimanapun dia. Non Nova cari apa? Tanya seorang satpam, yang melihat Nova mondar-mandir di halaman rumahnya. Motorku mana? Sampai jam segini belum disiapin. Aku bisa telat, Pak. Nanti satpam di gerbang sekolahku gak ngizinin aku masuk. Oh, maaf, Non. Hari ini, Non Nova akan berangkat bersama sopir pribadi papanya Non Nova. Pak Arga tidak mengizinkan Non berangkat sendiri dengan motor lagi. Nova terbeliak mendengarnya. Dengan langkah cepat, Nova menghentakkan sepatu berwarna hitamnya ke lantai menuju ruang makan karena dia juga baru saja berpamitan kepada orang tuanya di ruang makan. Papa, mana kunci motorku? Todong Nova. Duduk di samping kursi papanya,
Papa jangan ngeperang kayak gini, aku ada kelas fisika hari ini. Gurunya serem, kalau aku telat, Papa mau tanggung jawab. Perang apa? Arga hampir saja tersedak mendengar celotehan anak bungsunya ini. Pura-pura gak ngasih kunci motor, Pak. Ayolah, bentar lagi jam masuk, Pak. Papa tidak pernah bercanda atau ngeperang. Mulai hari ini, kamu tidak boleh mengendarai motor kamu lagi. Sekarang, berangkat sama sopir kalau kamu gak mau telat. Loh, Papa ini udah pro banget ngeperangnya. Pasti Papa nonton video di sosmed kan? Nova, Papa kamu gak ngeperang. Kami memang sudah memutuskan kalau mulai hari ini, kamu gak boleh bawa motor lagi. Mama dan Papa tidak mau kamu balap liar lagi di luar sana, jelas Tias. Jari-jari kecil Nova terlihat saling meremas. Bola matanya perlahan merah tanda bahwa gadis itu ingin menumpahkan air mata. Papa sayang, aku mohon jangan seperti itu. Beri aku kesempatan kedua, Pak. Biasanya, kalau seseorang cinta banget, dia akan memberikan kesempatan kedua, mohon Nova. Kedua tangan Arga bergerak memijat pelipisnya sendiri. Dia merasa pusing mendengar Nova yang selalu saja punya pembelaan untuk dirinya sendiri. Itu konsep orang pacaran. Beda lagi kalau cinta orang tua ke anaknya. Papa harus hukum kamu sebelum kamu semakin bandel. Kesal dengan papanya, Nova langsung bangkit dengan wajah kesal. Dia langsung bersalaman dan pergi. Begitu saja meninggalkan ruang makan. Oke, pagi ini, aku akan berangkat sama sopir. Tapi, usahaku untuk mengambil hati Papa dan Mama gak akan sampai di sini. Lihat aja besok pagi, aku udah bisa bawa si Black Sweet. Black Sweet siapa? Non Nova putih bersih kayak gitu, gak ada noda hitamnya, tegur sopir, yang sedang menyetir mobil menuju sekolah Nova.